Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nawang Indrawati dengan NIM F1E1222131 dari kelas R002 dari program studi Sistem Informasi. Untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Sistem Operasi, di sini saya akan menjelaskan secara singkat sedikit mengenai sistem operasi. Konsep sistem operasi. Sistem operasi adalah kumpulan perangkat lunak yang mengelola sumber daya perangkat keras komputer dan menyediakan layanan umum untuk program komputer. Tujuan dari OS yaitu sebagai berikut. Penggunaan perangkat keras sistem komputer secara optimal untuk memberikan kemudahan dan keramahan pengguna kepada pengguna, menyembunyikan kerumitan perangkat keras komputer. Selanjutnya, klasifikasi sistem operasi. Pengklasifikasian sistem operasi itu ada beberapa. Yang pertama, sistem pengguna tunggal sistem operasi interaktif, sistem operasi berbagi waktu, sistem multiprogram, sistem operasi multiprosesor, sistem operasi terdistribusi, sistem operasi jaringan, sistem operasi multipengguna, sistem operasi multithread, dan terakhir itu sistem waktu nyata. Manajemen proses. Untuk menjalankan seluruh program, alih-alih memuat seluruh program di memori utama, CPU mengambil dari mengeksekusi satu instruksi dari satu proses demi satu. Untuk optimal, setiap kali CPU mengambil data atau instruksi, itu selalu dari memori utama. Dan untuk tanggung jawab dari manajemen proses, yang pertama, memuat, mengeksekusi, menangguhkan, melanjutkan, dan menghentikan proses. Yang kedua, penjadwalan proses, yaitu untuk beralih sistem antara beberapa proses dalam memori utama. Yang ketiga, menawarkan mekanisme komunikasi antar proses, kirim atau menerima data dari proses. Untuk prosesnya sendiri, itu sebagian kecil dari program yang dimuat di memori utama, menyediakan sinkronisasi atau mengontrol akses bersamaan untuk berbagi data agar data yang dibagikan tetap konsisten. Mencegah atau menghindari situasi kebuntuan dengan mengalokasikan atau membatalkan alokasi sumber daya dengan benar. Selanjutnya itu penjadwalan CPU. Pergantian CPU dari satu proses ke proses lainnya kapan saja kebutuhan dalam suatu proses muncul selain pemrosesan. Kriteria dari penjadwalan itu pertama CPU. Waktu CPU mahal sehingga harus sibuk setiap saat. Yang kedua yaitu throughput. Jumlah total proses yang diselesaikan dalam satuan waktu disebut throughput. Throughput harus memiliki setinggi mungkin. Yang ketiga yaitu waiting time. Waktu yang dihabiskan oleh proses dalam antrian yang berbeda saat menunggu CPU, disebut waktu tunggu. Nilainya juga dapat dihitung dengan mengurangkan waktu eksekusi dari waktu penyelesaian proses dan nilainya harus serendah mungkin. Yang keempat itu ada response time, waktu yang dibutuhkan oleh suatu proses dalam memproduksi ulang pertama spons setelah penyerahan. Yang kelima, waktu penyelesaian. Rentang waktu dari pengajuan proses ke sistem sehingga penyelesaiannya disebut waktu penyelesaian, dan nilainya pun harus rendah mungkin. Jadwalan adalah operasi pemilihan proses yang akan dilayani oleh CPU.
Teknik penjadwalan yang baik sangat penting untuk menentukan kinerja sistem. Berbagai teknik penjadwalan ada yang mempengaruhi kinerja sistem komputer. Algoritma utamanya adalah FCFS, SJF, Priority, dan Round Robin. Setiap teknik penjadwalan memiliki kelebihan dan kekurangan. Algoritma yang memaksimalkan throughput dianggap sebagai solusi terbaik. Selanjutnya ada deadlock, di mana situasi ketika dua atau lebih proses diblokir dan tidak dapat melanjutkan lebih jauh dengan pemrosesan mereka, itu dikarenakan saling ketergantungan sumber daya yang disebut kebuntuan. Dalam sebuah sistem komputer, kebuntuan muncul ketika 4 kondisi terjadi secara bersamaan. Nah, keempat syarat tersebut adalah saling mengucilkan, menahan, dan menunggu, dan tidak ada preemption dan circular wide. Selanjutnya, grafik terarah yang terdiri dari dua jenis node sebagai proses dan sumber daya disebut grafik alokasi sumber daya. Grafik alokasi sumber daya singkatnya juga dikenal sebagai RAG. Adanya kebuntuan dapat ditunjukkan dengan bantuan RAG. Nah, metode utama untuk mengatasi kebuntuan adalah pencegahan deadlock, penghindaran deadlock, dan deteksi deadlock. Dalam metode deteksi deadlock, kebuntuan dibiarkan terjadi dalam setiap sistem. Nah, mereka terdeteksi dari waktu ke waktu, dan metode recovery digunakan untuk memulihkan dari kebuntuan. Berbagai metode dan cara digunakan dalam sistem operasi untuk mengatasi masalah kebuntuan. Pendekatan seperti pencegahan kebuntuan, penghindaran kebuntuan, deteksi kebuntuan, dan pemulihan. Yang terakhir yaitu manajemen memori utama. Dalam menjalankan suatu proses, itu harus dimuat ke dalam memori utama dengan meningkatkan rasio hit. Komponen ini meningkatkan kinerja sistem. Dengan demikian, pemanfaatan memori dimaksimalkan. Untuk tanggung jawab dari manajemen memori utama, yang pertama, komponen ini melacak bagian memori tertentu yang digunakan oleh proses. Yang kedua, sesuai persyaratan, manajemen memori utama mengalokasikan atau mendealokasikan memori ke proses. Yang ketiga, penjadwalan proses, yaitu untuk beralih sistem antara beberapa proses dalam memori utama. Dan yang keempat, manajemen memori utama itu bertanggung jawab untuk memuat, mengeksekusi, menangguhkan, melanjutkan, dan menghentikan tanggung jawab proses. Nah, untuk poin yang perlu kita ingat, bahwa OS berfungsi sebagai perantara antara perangkat keras komputer dan pengguna. Ini menyediakan lingkungan bagi pengguna sehingga dapat menjalankan program secara efisien di sistem. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang berisi kelompok program yang melakukan berbagai fungsi. Nah, OS ini juga dikenal sebagai pengelola sumber daya dan disebut manajemen sumber daya. Itu karena mengelola dan menyediakan akses terkontrol sumber daya ke berbagai pengguna dan program. Sumber daya utama dari setiap sistem komputer adalah CPU, memori, dan perangkat I/O. Program-program adalah setiap semua sumber daya sistem. Semua sistem operasi memiliki komponen yang serupa. Komponen utama dari setiap sistem komputer adalah perangkat keras, sistem operasi, program aplikasi, dan pengguna. Nah, sistem operasi terutama diklasifikasi ke dalam batch, multiprogramming, time, sharing, real-time, multiprocessing, terdistribusi, dan sistem operasi jaringan. Dalam sistem operasi batch, program-program dengan sifat dan persyaratan serupa dikelompokkan bersama untuk membuat batch. Menempatkan
banyak program di memori utama dan meletakkan program ke CPU setiap kali CPU dalam keadaan diam disebut multiprogramming. Dan dalam setiap pembagian waktu CPU dibagi dalam porsi kecil. Waktu CPU dibagi menjadi bagian-bagian kecil yang disebut irisan waktu. Dalam sistem waktu nyata, aplikasi harus menyelesaikan eksekusinya dalam batas waktu yang ketat. Ada dua jenis sistem real-time. Yang pertama itu ada soft real-time dan hard real-time. Dalam sistem multiprosesor, ada lebih dari satu unit prosesor yang ditanamkan pada motherboard yang sama. Dalam sistem operasi terdistribusi, sistem komputer yang terpisah secara geografis terhubung satu sama lain melalui tautan komunikasi. Sekian penjelasan dari saya mengenai sistem operasi. Banyak kurang dan salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.